Salah satu mahasiswa siapa nih? Nida ya, yang baca terjemahnya Nida ya. Sebentar Pak, saya buka Qurannya di sini. Oke. Mulai ayat 1. Ya. Ya. Sampai selesai nggak apa-apa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimunas shalah Wa yuqimus shalah, nggak ada nanya. wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul adzim. Barakallahu fiik. Silahkan Nida baca Nida terjemahnya. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kita mulai membaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina yaday surah. Tentang surah ini ya. Suratul Bayyinati wa tusamma suratu lam yakun. Surah Madinah ini surah Al-Bayyinah ini juga disebut dengan surata lam yakun. Wa tusamma surata lam yakun. Surah lam yakun. Jadi ada orang menyebut surah apa ya? Surah lam yakun gitu kan. Saya pikir hanya di Indonesia yang lam yakun, tapi juga di Arab juga nampaknya orang menyebutnya dengan surah lam yakun, salah satu sebutannya ya. Jadi sah saja kalau ditanya surah apa? Surah lam yakun. Ya, jangan disalahin ya, karena itu termasuk kebiasaan orang Arab juga menyebut nama surah Al-Bayyinah ini. Suratul Bayyinatu Madaniyatun, yaitu surah Madaniyah. Ya, termasuk surah Madaniyah. Jadi tidak semua surah-surah di juz amma itu adalah surah Makkiyah. Jangan karena surahnya pendek lalu kemudian dia disebut dengan surah Makkiyah misalnya. Tidak mesti, walaupun kebanyakannya surah-surah yang ada di juz amma itu adalah surah-surah Makkiyah. Wa hiya tu'alijul qadaya al-atiyata. Wa hiya tu'alijul qadaya al-atiyata. Mengandung beberapa hal. Yang pertama, mauqifu ahlil kitabi min risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama tentang sikap ahlul kitab terhadap risalah atau misi kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang dikandung di dalam surah Al-Bayyinah ini, maudhu'u ikhlasil ibadati lillahi jalla wa ala, yaitu tentang topik keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masiru kullin minas su'ada'i wal ashqiya'i fil akhirah. Ya, yaitu tempat kembali orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka di akhirat nanti. Ya. Jadi ada 3 inti kandungan surah Al-Bayyinah itu. Yang pertama tentang sikap ahlul kitab terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang keikhlasan beribadah, pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga tentang balasan di nanti tempatnya di akhirat bagi orang-orang yang bahagia dan celaka. Ya. Bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman. Ibtada'atis suratul karimatu bil hadithi anil yahudi wan nasara wa mauqifihim min da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini mulai dengan cerita tentang orang-orang Yahudi dan sikap mereka terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ba'da an bana lahumul haqqu wa sata'at anwaruhu. Setelah jelas ya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan cahayanya udah bersinar, udah memencar kemana-mana. Wa ba'da an arafu awsafan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mab'uthi akhir zaman, dan setelah mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus pada akhir zaman ini. Wa kanu yantadhiruna bi'satah. Sebetulnya mereka menunggu menanti-nanti diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma bu'itsa khatamur rusuli, setelah datang utusan itu, setelah diutus Rasulullah itu, kadzabu birisalatih, lalu mereka mendustakan misi kerasulan Rasulullah, wa kafaru wa anadu, dan mereka ingkar dan kafir kepadanya. Nah, jadi itu bahagian cerita pertama dari surah Al-Bayyinah, ya. Summa tahaddatsat as-suratu an unsurin hamin min anasiril iman. Kemudian surah ini juga bercerita tentang satu unsur yang penting dari unsur-unsur keimanan, ya, yaitu ikhlasul ibadah, wa huwa ikhlasul ibadah, ya. Yang ketiga, kama tahaddatsat an masiri ahli al-ijram syarril bariyati min kafarati ahli al-kitab wal musyrikin wa khuludihim fi naril jahimi wa an masiril mu'minin ashabil manazil aliyati khairil bariyah wa khuludihim fi jannatin na'im ma'an nabiyyin wa siddiqin wasyuhada'i wassalihin jazaa'a ta'atihim wa ikhlasihim li rabbil alamin. Nah, demikian juga ayat ini atau surah ini bercerita tentang balasan atau tempat nanti di akhirat bagi orang-orang yang syarrul bariyah, yaitu orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, dan juga orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan kita baca tafsirnya. Oke. At-tafsir. Lam yakunil ladzina kafaru ay lam yakun ahlul kufri wal juhudi alladzina kafaru billahi wa birasulihi. Tidaklah orang-orang yang kafir itu, ya, yaitu ahlul kufri wal juhudi, orang-orang ahlul kufur, al-juhudi, dan penentang, alladzina kafaru billahi, yang kafir ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tsumma bayyanahum biqaulihi, kemudian siapa orang-orang kafir ini? Lalu Allah menjelaskan min ahlil kitab wal musyrikin, yaitu dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, minal yahudi wan nasara, yaitu ahlul kitab itu siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara, ya. Wa minal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa itu orang musyrik? Abadatil awsani wal asnam, yaitu orang-orang yang menyembah patung dan berhala, ya. Orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang musyrik. Mumfakkina, ya, mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa tafsirnya? Ay munfasilina wa muntahina. Mereka tidak akan berhenti, ya, tidak akan berlepas amma hum alaihi minal kufri, dari kekafiran mereka, hatta ta'tiyahumul hujjatul wadihah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Al-hujjatul wadihah. Bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang menjelaskan, ya,
bukti-bukti yang jelas. Wahia bi'satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti yang jelas itu? Yaitu diutusnya atau kedatangan atau kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada fassaraha biqaulihi, dan kemudian Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-bayyinah ini, ya, yang menjadi nama surah itu. Al-bayyinah itu apa artinya? Itu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu rasulun minallah. Nah, itu yaitu rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ai hadhil bayyinatu hiya risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mursali min indillahi ta'ala, yaitu misi kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya ayat menafsirkan ayat, ya, ayat menafsirkan ayat. Jadi masing-masing ayat itu kadang-kadang menjelaskan, ya. Jadi ayat sebelumnya dijelaskan oleh ayat sesudahnya. Itu ada penafsiran dan kita nggak bisa menyelisihi itu. Nggak bisa menyelisihi itu karena jelas ini kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Yatlu suhufan mutahharah ay yaqra'u 'alaihim suhufan munazzahatan 'anil batili an dhahri qalbin, yaitu Rasul tadi itu membaca atas mereka, ya, atas orang-orang yang yang jadi objek dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhufan munazzahah, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran suci, munazzahah, yang terhindar dari batil, dari kesalahan. An dhahri qalbin, bagaimana Nabi membacanya itu di luar kepala, ya, membacanya berdasarkan hafalan beliau. Jadi bukan dengan membaca kitab, bukan dengan membaca kitab. Dan ini satu mukjizat juga daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Jadi apa yang disampaikan kepada beliau itu dihafal oleh beliau dan disampaikan kepada umatnya, Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ummiyun, karena Nabi itu ummi, tidak bisa membaca, la yaqra'u wa la yaktubu, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Qala al-Qurtubi, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, ay yaqra'u ma tatadammanu as-suhufu minal maktubi. Nabi itu membaca apa yang terkandung, ya, apa yang terkandung di dalam suhuf-suhuf yang tertulis itu, ya. Yatluha an dhahri qalbihi la an kitabin. Beliau membacanya berdasarkan hafalan beliau, tidak berdasarkan tulisan. Li'annahu alaihi salamu kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra'u. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan ummi, ya. Jadi ummi ini bukan berarti ibu, ya, tapi ummi ini berarti tidak membaca dan tidak menulis, buta huruf, ya, buta huruf. Nah, menurut para ulama tafsir, ya, bahwa ketika Allah menceritakan bagaimana Rasul berinteraksi dengan umatnya, itu selalu dibawa dengan fi'il mudhari, katanya. Misalnya kan yatlu suhufan mutahharah. Kemudian ada lagi yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu kan dalam surah Al-Jumu'ah. Itu selalu dibawa dengan mudhari. Mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan bahwa perbuatan itu masih berlangsung sampai sekarang.
masih berlangsung sampai sekarang. Nah, kalau fi'il madhi itu adalah fi'il yang menyatakan perbuatan itu udah selesai di masa lalu, ya. Masa lalu itu ya walaupun mungkin jaraknya dengan sekarang itu singkat, tapi bisa dipakai dengan fi'il madhi. Misalnya kataba Aliyun risalatan. Ali sudah menulis risalah. Perbuatan itu sudah sempurna, sudah tamam, sudah selesai. Ya. Tapi kalau fi'il mudhari' misalnya Aliyun yaktubu risalatan. Ali sedang menulis risalah, surat. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu, ketika Allah ingin menggambarkan bagaimana Nabi berinteraksi dengan umatnya, ya, berinteraksi khususnya ketika menyampaikan risalah kitab suci, itu digambarkan dengan fi'il mudhari. Ini artinya apa menurut para ulama? Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih senantiasa hadir berinteraksi dengan kita, gitu, berinteraksi dengan umatnya. Ya, misalnya beliau selalu menjawab salam kita, gitu ya, itu kan masih berinteraksi. Nah, maka itu dibawa dengan kata-kata yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Kan itu fi'il mudhari semua. Fi'il mudhari semua. Nah, ini salah satu pemaknaan yang dilakukan oleh para ulama tentang bahwa Nabi itu masih di sekitar kita. Ya, masih di sekitar kita. Wallahu a'lam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, mutahharah, ya, suhufam mutahharah, yaitu suci minazur dari kesalahan, wasyakki dan keraguan, wan nifaqi dan kemunafikan, ya, waddalalah dan kesesatan. Jadi suhuf-suhuf yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lepas dari segala macam kesalahan, ya. Walaupun sedikit, tidak akan ada kesalahan yang ditemukan di dalam suhuf atau Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah berkata, mutahharatan anil batili, suci daripada kesalahan atau batil. Ya. Invalid. Kalau bahasa Inggrisnya batil itu kan invalid. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya itu, di dalam suhuf itu ada kutubun qayyimah, ada hukum, fiha ahkamun qayyimatun la iwaja fiha. Itu ada hukum-hukum yang lurus, yang tidak ada bengkok-bengkoknya, gitu ya. Nah, yang lurus tidak bengkok. Itu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tabayyanal haqqu minal batili. Nah, kebenaran itu jelas terang benderang, terpisah dari kebatilan. Qala As-Sawi, ya, mufassir As-Sawi, Syekh As-Sawi mengatakan al-muradu bis-suhuf al-qaratisu allati yuktabu fiha al-Qur'an. Yang dimaksud dengan suhuf tadi, suhufam mutahharah tadi itu adalah lembaran-lembaran yang di dalamnya, yang di atasnya ditulis Al-Quran. Jadi bukan hal yang berbeda ketika dikatakan bahwa yatlu suhufam mutahharah, kenapa kok tidak disebut dengan Al-Quran? Enggak, itu bukan hal yang berbeda. Itu menjelaskan tentang bahwa yang dibaca oleh Nabi itu adalah lembaran-lembaran yang di atasnya ditulis Al-Quran. Jadi sama ayat-ayat Quran juga yang dibaca, yang disampaikan Nabi. Nabi tidak menyampaikan sesuatu pun kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur, tidak mengatakan apapun kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil kutub, yang dimaksud dengan kutub, ya, fiha kutubun qayyimah,
apa yang disebut dengan kutub, kalau literalnya itu adalah jamak daripada kitab. Kitab itu kan buku, kutub itu buku-buku, ya kitab Al-Quran itu kitab. Ya. Nah, apakah maknanya ini kitab secara literalik itu fiha kutubun qayyimah itu ternyata dalam tafsirnya dikatakan yang dimaksud dengan al-kutub di sini adalah al-ahkam al-maktubatu, al-ahkamul maktubatu fiha, yaitu hukum-hukum yang dituliskan di dalam suhuf tersebut, ya. Jadi bukan kitab seperti yang pemaknaan literal. Wa innama qala fiha kutubun qayyimah. Dan mengapa dikatakan fiha kutubun qayyimah? Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus itu. Li'annal Qur'ana, karena Al-Quran itu jam'u thamarati kutubillahil mutaqaddimah. Itu kumpulan buah intisari daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu. Ya, kitab Injil, Taurat, Zabur, apalagi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, itu dihimpun intisarinya dari di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu disebut dengan kutubun qayyimah, ya, kutubun qayyimah, karena di dalamnya memang ada intisari dari kitab-kitab yang terdahulu itu. Jadi kalau begitu ajaran Islam itu sebetulnya ya kontinuitas daripada ajaran-ajaran sebelumnya, sama, misi ajarannya sama, ya. Dalam Al-Quran itu kan dikatakan tidak diutus Nabi itu kecuali menyampaikan la ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Itu menjadi ajaran pokok. Cuman ya penyelewengan macam-macam itu terjadi, ya. Dan penyelewengannya itu yang paling parah itu ya memang berakhir pada kemusyrikan, ya. Paling parah penyelewengan dari umat-umat Nabi sebelumnya itu adalah penyelewengan dalam hal tauhid, Tsumma dzakara ta'ala man lam yu'min min ahlil kitab. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan siapa yang tidak beriman dari golongan ahlul kitab itu. Ya, faqala wa ma tafarraqal ladzina utul kitabi wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu. Artinya apa? Wa makhtalafal yahudu wan nasara. Dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih atau berbeda fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam perkara Rasulullah atau datangnya utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa min ba'di ma ja'atuhumul hujjatul wadihah, kecuali setelah datang hujjah al-wadihah, argumentasi yang jelas dan kuat, ya. Ad-dallatu ala sidqi risalatih, yang menunjukkan kebenaran misi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ar-rasulul mau'udu bihi fi kutubihim. Dan sesungguhnya beliau adalah di dalam kitab-kitab mereka sebelumnya itu disebutkan sebagai rasul yang dijanjikan bahwa akan turun nabi, ya, rasul akhir zaman itu, dan itu tertulis di dalam kitab-kitab suci mereka, kitab-kitab suci orang Yahudi dan Nasrani. Nah, tadinya mereka menunggu-nunggu, jadi mereka tidak akan berlepas dari agama mereka. Awalnya azam mereka itu ingin menyambut kedatangan Nabi yang suci ini. Ya, mereka akan beriman. Tapi ketika setelah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ternyata di luar ekspektasi mereka, karena mereka berharap itu adalah dari golongan mereka, kan. Nah, tapi ternyata Nabi Muhammad itu datang dari golongan bangsa Arab, ya.
Akhirnya muncul kesombongan mereka, muncul perselisihan mereka. Maka kemudian ini yang disebut dengan ikhtilaf mereka terhadap apa yang sudah diyakini mereka sebelumnya. Ya. Qala Abu Sa'ud wal ayatu musawwiqatun li ghayati tashni' ala ahli kitab khassatan. Ayat ini sesungguhnya menjelaskan atau mengarahkan kepada celaan terhadap ahlul kitab khususnya. Wa taghlidhi jinayatihim, dan menegaskan ingkaran mereka, kesalahan mereka, ya. Jinayah itu kriminal, ya. Bibayani anna tafarruqahum, dengan menjelaskan bahwa tafarruqahum, perpecahan mereka, ikhtilaf mereka, lam yakun, itu tidak terjadi illa ba'da wuduhil haqqi, kecuali setelah jelasnya kebenaran itu, wa tabayyunil hali, dan jelasnya keadaan, wangqita'il i'dzari bil kulliyah. Tapi tidak ada uzur-uzur lagi, yang uzur-uzur yang semua uzur itu hilang untuk tidak percaya kepada Rasulullah. Itu sebetulnya nggak ada lagi alasan. Semua sudah jelas terang benderang gitu ya. Nah, semua terang benderang, tapi ternyata mereka masih menyombongkan diri mereka untuk tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qaulihi, seperti firman Allah Taala yang lain dalam Al-Quran, nggak ada disebutkan surah apa ini ya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Dan orang-orang ahlul kitab itu tidak ikhtilaf, tidak bersalahan, dia tidak berbeda, kecuali setelah datang ilmu yang nyata, ya. Setelah datang ilmu tentang kebenaran itu. Waqala fit tashil, dikatakan dalam kitab tashil, ay makhtalafu fi nubuwati sayyidina Muhammad, mereka tidak berbeda dalam hal nubuwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa min ba'di ma alimu annahu haqqun, kecuali setelah mereka mengetahui bahwa Rasul itu memang benar, Muhammad itu memang benar Rasulullah. Wa innama khussa ahlul kitabi huna bidzikri, dan sesungguhnya ahlul kitab disebutkan sini secara khusus, li'annahum kanu ya'lamuna sihhata nubuwatih, karena mereka sebetulnya paham tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yajiduna fi kutubihim min dzikrihi, karena mereka paham, mereka ketahui dari kitab-kitab yang ada pada mereka. Disebutkan itu, misalnya dalam Al-Qur'an sendiri kan dikatakan bahwa dalam kitab Taurat itu, dalam kitab terdahulu itu disebut Nabi itu dengan Ahmad, ya, ismuhu Ahmad itu kan. Kalau dalam kajian orang sekarang, ya, kalau mau baca tentang bagaimana penyebutan Rasulullah dalam kitab-kitab mereka itu kan ada itu dijelaskan oleh misalnya Zakir Naik gitu ya. Itu ada. Dalam kitab Hindu pun ternyata ada isyarat gitu ya, ada isyarat. Oleh karena itu sebahagian orang mengatakan ya Hindu itu juga sebetulnya termasuk ahlul kitab, ya, tidak mesti hanya Yahudi dan Nasrani saja. Karena kitab yang dipakai oleh oleh Hindu itu dimungkinkan awalnya itu berasal dari kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Spekulasi, ya, spekulatif. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah, ya, illa liya'budu, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, ya, dan mereka harusnya dalam keadaan mengikhlaskan agama mereka hanya kepada Allah taala, ya. Ai wal hal
annahum ma umiru, sesungguhnya mereka ma umiru tidak diperintah fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil itu illa bi an ya'budullaha wahdah, kecuali mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sendirian. Ya, dengan apa? Mengesakannya. Mukhlishinal ibadata lillah. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum harrafu wa baddalu, akan tetapi mereka mentahrif, melakukan perubahan-perubahan dan penggantian-penggantian, revisi-revisi terhadap kitab suci mereka. Fa'abadu ahbarahum wa ruhbanahum, maka jadilah mereka kemudian menyembah para pendeta dan biksu-biksu mereka, kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum, dan mereka menjadikan pendeta dan ulama-ulama mereka arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menjadikan Al-Masih itu sebagai Tuhan. Al-Masih ibn Maryam. Ya. Wa ma umiru illa liya'budu, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah ilahan wahida, ya, kecuali ilah yang satu, Tuhan yang satu yang Maha Esa. Hunafa, lurus, ma'ilina anil adyani kulliha ila dinil Islam. Ya, jadi yang disebut dengan hunafa itu adalah lurus hanya kepada agama Islam saja. Ya, agama kebenaran. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Hanif? Karena dia Muslim. Maka dalam Al-Quran dikatakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. Sesungguhnya Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Tapi beliau adalah Muslim yang Hanif. Ya. Lurus. Mustaqimina ala dini Ibrahim. Ya, lurus di atas agama millahnya Ibrahim. Dinil hanifiyatis samhati, yaitu agama yang lurus dan fleksibel. Ya, gampang, mudah. Jadi agama kita itu sebetulnya samhah. Samhah itu ya mudah, ya, mudah, tidak memberatkan, tidak menyulitkan. Itu karakteristik agama Islam. Cuman kadang-kadang kita saja yang kemudian membuatnya menjadi terasa sulit, gitu ya, terasa sulit. Ya, satu contoh kesulitan kita ini banyak yang mengkritik ya, tapi kritiknya sebetulnya juga berdasar, cuman ya kadang-kadang ada counter argumen yang juga bisa dipertimbangkan ya. Jadi misalnya Allah memudahkan kita itu dengan cara apa? Salah satunya itu masalah makanan. Ya. Jadi Allah hanya menyebutkan yang haram dalam Al-Quran itu kan gitu. Semua makanan atau apapun yang bisa dimakan di dunia ini, di alam ini, itu halal. Kecuali apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makanan yang haram. Itu. Artinya halal kan? Halal semua. Nah, cuman logika berpikir kita kemudian menjadi sulit. Nah, itu ditandai misalnya dengan labelisasi halal. Ya, akhirnya logika yang dipakai itu semua makanan itu jadi haram, adalah haram kecuali yang dilabeli halal gitu kan. Ini kan jadi berlawanan dengan semangat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita ya, bahwa semuanya halal kecuali yang disebut dengan haram ya. Itu dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan seperti itu. Cuman ya kita karena kehati-hatian kita itu kemudian seakan-akan kalau yang tidak dilabel halal itu jadi agak kita makannya ragu, susah gitu ya. Haram jadi kebalik jadinya.
alladzi jaa bihi khatamul mursalin. Ya, agama yang hanif tadi itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi. Wa yuqimus shalah, dan apa yang diperintahkan lagi kepada mereka? Itu di samping beribadah kepada Allah secara lurus, secara ikhlas, itu yang kedua wa yuqimus shalah, melaksanakan, mendirikan sembahyang, mendirikan salat, ya. Wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat, menunaikan zakat. Ay wa umiru bi an yu'addu as-salata 'alal wajhil akmal. Diperintahkan untuk menunaikan salat dengan sempurna fi awqatiha, dalam waktunya, jangan sampai keluar waktunya, ya, bisyurutiha wa khusyu'iha wa adabiha. Dalam waktunya, ya, jangan sampai keluar, jangan sampai terlambat. Terlambat itu ya maksudnya keluar dari waktunya. Ya, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya, dan khusyuk, juga adab etika ketika melaksanakan sholat. Ya, jadi waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan. Ya, innas sholat takana 'alal mu'minina kitaban mauquta, itu kan waktunya sudah ditentukan. Zuhur dari jam berapa ke jam berapa gitu ya. Jangan sampai di luar. Walaupun yang paling afdal itu adalah ada waktu fadilah, paling afdal itu ya di awal waktunya. Itu seperti dalam hadis itu kan. Amal apa yang paling afdal, ditanya Nabi itu kan. Kata Nabi itu adalah as-salatu ala waqtiha, salat di dalam waktunya. Nah, ada hadis lain yang menyebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Wa yu'tu zakata, dan menunaikan zakat li mustahaqqiha anti binafsin, ya, untuk mustahik, menunaikan zakat kepada para mustahik untuk mensucikan diri kita. Jadi zakat itu kenapa disebut dengan yuzakki, zakat itu disebut dengan zakat karena itu adalah mensucikan diri kita dan harta kita, ya, dari perkara-perkara yang mungkin dalam kita mencari nafkah itu ada hal-hal yang syubhat, ya, yang kita tidak tahu, tidak sadar. Kalau yang haram ya harus ditinggalkan. Qala as-Sawi wa khassas salata wa zakata li syarafiha. Kenapa Allah menyebutkan as-salat dan zakat itu? Karena itu kemuliaan, karena kemuliaan kedua ibadah itu. Ya. Itu kenapa itu disebutkan? Itu dua pokok utama ibadah manusia. Ya. Dua pokok ibadah utama manusia. As-shalah itu adalah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zakat itu hubungannya kepada sesama. Jadi yang pertama tadi disebutkan ibadah secara ikhlas, kemudian yang kedua salat, yang itu merupakan ibadah vertikal kita kepada Allah, dan zakat ibadah horizontal kita pada sesama, bukan hanya manusia sebetulnya. Zakat ini hanya simbolisasi ibadah-ibadah pada sesama yang lain. Infak itu juga masuk, muamalah dengan ma'ruf itu juga masuk, gitu ya. Nah, artinya dalam kehidupan kita ini, pertama kita harus lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atas dasar keikhlasan tadi. Dan yang ketiga itu adalah hubungan dengan sesama. Oleh karena itu dalam ayat lain dikatakan duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ya. Orang akan dicampakkan ke dalam kesengsaraan kecuali mampu menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ya. Wadzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu agama yang mengajarkan tentang keikhlasan,
agama yang mengajarkan tentang pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang mengajarkan tentang bagaimana kita berhubungan terhadap sesama. Ya. Jadi inti pokok daripada ajaran Islam yang hanif itu. Ya. Yang pertama itu tauhid, ya. Ikhlas itu kan tauhid. Tauhid, kemudian sholat, lalu zakat. Ya. Jangan sampai kita hanya mengambil salah satunya saja. Yang penting baik pada orang, walaupun nggak sholat, katanya kan nggak bisa. Nggak bisa, karena itu menjadi prasyarat, ya, salah satu prasyarat kesuksesan orang hidup di dunia ini. Ya. Mungkin sampai di situ dulu kita cukupkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kita sambung, insya Allah kita sedikit-sedikit saja belajarnya, ya. Baca tafsir ini, tidak perlu harus buru-buru, karena Al-Quran itu juga diturunkan secara perlahan, bertahap, ya, tadrijian, secara bertahap, berjenjang, tidak langsung turun begitu saja. Ya. Kita juga belajar Al-Quran itu seperti itu, kita tiru apa yang sudah dicontohkan, karena manfaatnya belajar pelan-pelan itu juga untuk lebih meresap ke dalam hati kita. Ya. Demikian, silakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.